Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad la nabiyya ba'da sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd, fastaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, yang dijamin oleh Allah Rabbuna wa ta'ala, seluruh keluarga besar Geria Al-Quran Madiun dan para asadid. Ini ternyata di sini semua guru-guru saya. Jadi saya tuh keliru, ada Ustadz Irwit itu guru saya, Ustadz Muhammad itu guru saya, Ustadz Khairul Huda mana tadi beliau, itu semua guru-guru saya. Ini lucu nih, ada muridnya suruh ngomong di depan gurunya, berarti ini sekarang saya sedang dites gitu sama. Ya, jadi dites sampai di mana? Ini mantan protolan Geria Al-Quran ya, protolan ya, bukan lulusan. Saya sampai kehabisan waktu untuk belajar. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya yang insya Allah nggak akan pernah kita mampu menghitung. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl di ayat yang ke-18, wa in ta'udu nikmatallahi latusuha. Apabila engkau tidak menghitung nikmat dan rahmatku, gak akan pernah kamu mampu. Nah, karena kita nggak mampu menghitung rahmat dan nikmat Allah itulah, maka Allah memaklumatkan firman-Nya di surat Ibrahim surat ke-14 ayat yang ke-7, wa ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi lasyadid. Maka barang siapa mensyukur nikmatku itu ditambah nikmatnya. Namun manakala kita lalai, lengah, kufur terhadap nikmat, maka adab Allah sangat pedih. Maka bagi kita nggak ada lain kecuali bersyukur. Dan syukur di agama kita bukan hanya mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Kalau cuman itu, kata orang Madiun, akeh tunggale. Enggak cuman itu. Memaknai nikmat dan fasilitas yang Allah berikan, kemudian semakin kita meningkatkan ibadah, itu makna syukur yang hak. Maka ketika kita dapat nikmat dari Allah, dapat fasilitas dari Allah, kemudian maka ibadah kita semakin meningkat. Nah, ini adalah hakikat syukur. Ya, contoh yang paling gampang tuh kalau diajak sholat. Jadi kalau diajak sholat itu gerigah, tahu gerigah? Dibuka di Kamus Umum Bau Sosro Jawi, memiliki makna bersegera, sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Tuh kan, bahasa Jawa itu pendek tapi panjang. Gerigah, bersegera, sungguh-sungguh, penuh keyakinan. Kalau bahasa Indonesia itu panjang. Contoh, ini tidak masuk di akal, panjang kan? Bahasa Inggrisnya it doesn't make sense, Jawanya pret ya. Jadi bahasa Jawa itu sedikit tapi melekatnya luar biasa. Maka kalau diajak sholat itu geregah, nggak cuma semoyo, nggak sholat mas nanti duluan, nanti saya susul. Itu diajak mulai subuh sampai isya, nggak pernah nyusul. Ini belum syukur. Maka hamba yang syukur adalah ketika dia mendapat nikmat fasilitas ibadahnya meningkat. Ini hakikat syukur. Mudah-mudahan semua yang hadir ini termasuk hamba-hamba Allah yang abadan syakura. Amin. Maka kita ini, kenapa tadi antum saya sebut yang dipilih? Kalau kita nggak dipilih Allah Rabbuna wa ta'ala, nggak akan mungkin ada di ruangan ini. Muawiyah bin Sofyan radhiyallahu an meriwayatkan sabda Rasul Muhammad SAW dalam Rawahu Bukhari. Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan gerakkan dia kemana? Bermajlis. Untuk apa? Dijadikan tafakuh, dibuat mereka memahami tentang din, tentang ilmu dan agamanya. Maka disinilah intinya. Maka kita ini pilihan.
Kenapa saya sebut yang dijamin? Karena duduknya seseorang, ya, wa idza qa'ada mafirallahu. Jadi duduk orang bermajelis, duduk antara dua sujud, itu Rasul mengatakan wa idza qa'ada mafirallahu. Duduknya orang yang bermajelis, duduknya orang yang sholat di antara dua sujudnya, itulah duduk yang sedang mendapat ampunan dosa. Ini sekarang kita duduk ngapain ini? Duduk majelis. Makanya sekarang tuh penceramah jarang mau berdiri, karena hadisnya yang duduk di majelis. Atau coba kapan-kapan kita coba di balik yang ceramah duduk, yang dengarkan berdiri, gimana? Setuju? Nah, saudara-saudaraku, maka disinilah kita, antum saya sebut yang dijamin, yang dipilih. Karena memang kita ini yang telah dijamin, yang telah dipilih, yang duduk di majelis inilah yang wa idza qa'ada mafirallahu, duduknya mendapat ampunan dosa. Dan selamat juga untuk adik-adik yang telah wisuda menyelesaikan, ya, luar biasa. Nanti tinggal bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan. Dan Quran itu dahsyat. Baru beberapa, sekarang tanggal berapa ini? Masehnya 18 ya. Nah, berarti sekitar 1,5 bulan lalu ayat Quran berjalan pada diri saya. Ayat Quran terjadi pada diri saya, nyata, ya, beriringan dengan musibah yang banyak terjadi di negeri ini. Belum lepas Lombok, kena Palu, ya, sudah kena Lombok itu pedes, ketiban Palu, ya, habis kena Palu jatuh lagi dari atas, ya, Lion Air, itu beruntun kan, sehingga kita berpikir secara syar'i ini gimana nih gitu. Nah, Quran bekerja banget, luar biasa. Apa yang terjadi dalam Quran ini, kenapa begitu dahsyatnya Quran? Allah berkata, wal nablu wannakum bisa minal khauf wal ju' wa nafsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyir sabirin. Allah itu pasti, jadi nggak mungkin nggak, pasti akan menguji kita. Dan bagi orang Islam tidak ada yang namanya musibah. Musibah akidah Islam itu adalah akibat dari sebuah ujian atau cobaan. Jadi tidak ada namanya orang Islam kena musibah. Yang ada untuk orang mukmin, orang Islam itu adalah diuji atau dicoba yang bisa menghasilkan dua hal. Bisa ujian kebaikan, bisa ujian keburukan. Ini adanya di surat Al-A'raf ayat 169. Jadi cobaan itu ada dua. Ada cobaan bi khairi yang baik, dan ada cobaan yang musibah sifatnya. Maka di sini kalau kita lihat yang namanya ujian atau cobaan itu menghasilkan dua, satu kebaikan atau satu keburukan. Dan negeri ini sedang banyak musibah, ya. Nah, tadi dikatakan oleh Allah, aku pasti, ya, terjemahnya kami pasti akan memberi kalian ujian, ya. Nah, cobaan ini berupa apa? Ketakutan. Jadi kalau ada orang kena bencana pasti takut. Kalau ada orang bencana nggak takut, malah seneng. Wih, keren bencana, kayaknya perlu masuk rumah sakit jiwa. Jadi kita akan dibuat takut. Setelah takut, kekurangan harta, kelaparan pangan, dan samarat. Samarat itu buah-buahan. Buah-buahan di sini itu bukan dondong, duku, salak, gendong, becak, melaku, timi itu bukan, ya. Ini bukan buah-buahan yang sekarang sedang dihidangkan di meja yang saya belum sempat ngincipi sudah suruh ngomong, gitu ya. Jadi bukan buah-buahan yang saya belum sempat ngincipi sudah suruh ngomong di sini, bukan itu. Buah-buahan di sini adalah hasil kinerja manusia atau apa yang telah dihasilkan manusia sebelum Allah uji. Rumah, kantor, sawah ladang, jembatan, ini samarat. Jadi kata buah-buahan itu buah hasil karya manusia, bukan dondong, duku, salak, ya, itu ono anggur, bukan yang itu. Itu yang dianjurkan sama Allah. Nah, namun Allah katakan apa? Di ayat 156-nya, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada istirja di sini. Nah, ketika kita istirja, janji Allah luar biasa. 157-nya, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini janji Allah luar biasa. Kalau kita ada musibah, ujian, langsung sabar, kemudian istirja, janji Allah diberikan berkah, hasilnya lebih cepat pulih, lebih cepat selesai, lebih berkah, lebih melimpah, dan mendapat petunjuk. Ngomong gini gampang. Saya kemarin dapat ujian tanggal 5 Oktober, dapat ujian tas
saya hilang. Itu isinya semua yang saya kumpulkan dari ceramah, yang beberapa harus sudah terdistribusikan secara matematisnya, sudah harus ini nanti ke sini, ini untuk ini untuk itu, sudah terdistribusi. Sak HP berangkat. Apa yang terjadi? Itu di mobil terkunci, nggak ada orang. Mestinya saya apa? Sabar, terus istirja. Ternyata yang namanya bangun samudra pret, sama aja. Begitu kejadian terjadi, yang keluar apa desain saya? Kok iso ya? Gak masuk akal ini, jeruk motor hilang. Nah itu dulu yang keluar. Namun begitu saya sadar, saya jadi ingat surat 71 Nuh ayat 10. Baik kita apa? Bentar. Inastaghfirullahakum. Disuruh apa kita? Istighfar. Dengan istighfar itu nanti apa? Nikmat mudararah, seperti air hujan. Dikembalikan rahmat itu, akhirnya saya istighfar. Baru sadar saya, astagfirullahaladzim. Janji Allah kalau kita istighfar, bagaikan air hujan diturunkan. Baru padang ini otak. Kenapa? Ulaika humul muhtadun. Dapat petunjuk kan? Padang. Baru cari HP. Setelah ketemu HP, baru cari nomor, saya ganti, masuk nomor baru, ngambil nomor baru. Tapi kan data tersimpan. Sekarang pakai sistem data bisa disimpan kan? Tersimpan, keluar semua, seret. Baru saya cari yang pangkatnya minimal kombes pol, yang ngaji ikut saya. Nah, ketemu baru telepon. Dan SIM-ku hilang. Yang apa itu Ustaz? Aceh. Ustaz ikut mana? Polweltabes Surabaya, Gresik atau Sidoarjo? Surabaya. Dan baik, saya teleponkan Kaur. Tuh kan janji Allah, kalau kita sabar, istirja, cepat pulih, cepat selesai, cepat berakhir, lebih bagus, lebih baik. Nih terjadi nih ayat Allah, hal kecil. Begitu saya telepon, diteleponkan, Ustadz ditunggu. Nggak bisa sekarang. Lu kenapa? Ada amanah. Besok Ustadz. Nggak bisa. Bisanya Senin. Oh no, tak saya jaluk tolong malah saya ngatur. Coba. Kenapa? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kuncinya di situ. Kalau kita istirja, semua Allah nanti yang melengkapinya. Akhirnya Senin saya ditunggu, datang foto, jerat, gak ada 10 menit jadi. Nah sebelum dicetak, ditanya lagi, Ustadz, ini kan jenengan sudah nggak di TVRI lagi, sudah nggak pegawai negeri, boleh nggak ini kami ganti Ustadz? Dengan senang hati, sebab kalau ngurus sendiri, pegawai negeri menjadi Ustadz, itu harus saya bawa surat pengunduran diri, apa semua harus dibawa untuk ditunjukkan, baru bisa ditulis Ustadz. Ini tinggal ditawari. Bener kan? Rasul mengatakan idza musibatu lil mu'min faqatu darajat. Apapun musibah yang dijadikan sebuah ujian pada Allah pada orang mukmin, tak lain selain kata salah, untuk membersihkan dosa dan kesalahan, adalah untuk mengangkat derajat. Naik lo derajatnya di SIM, dari pegawai negeri menjadi ustadz. Coba bayangin. Bener kan ayat Allah terjadi ayat Allah, digantilah ustadz. Terjadi itu tanggal 9, tanggal 12 ditilang di Jalan Pahlawan. Setelah saya ngisi tafsir Ibnu Katsir di Masjid Agung Gresik, keluar Dupak, ambil kiri tapi belok kanan, dikejar, ceret, berhenti saya, seret, buka kaca, maaf Pak mau khotib, surat-surat, kata polisinya. Saya serahkan, langsung gini, Ustadz mau khotib di mana? Langsung begitu. Coba, bener kan janji Allah? Ganti Ustadz kan soalnya. Ustadz mau khotib di mana? Jenderal Sudirman, sampingnya Dr. Sutomo. Ustadz jangan ngambil kiri kalau belok kanan Ustadz, yang kanan ya. Ustadz nanya sedikit bisa? Tuh, wis aku kesusu saya ditakoni. Nanya apa? Hukumnya ndak Jumatan. Saya jelas namanya sedikit hukum nggak Jumatan. Kenapa tuh nggak Jumatan? Saya bilang karena tugas nggak bisa ditinggal, nggak bisa. Kalau begitu bisa ke hadis Rasul, kulukum ro'in wa mas'ulun an ro'yatihi, fal imam ro'in wa mas'ulun an ro'yatihi. Jadi setiap kalian pemimpin diminta pertanggungjawaban. Kalau anda terpaksa dalam sistem itu dan yang ngatur itu imamnya, oh berarti saya bebas. Loh tapi sholat duhur, oh iya Ustaz, satu lagi nyuwun donga, saya njaluk donga. Coba tak doa singkat, Allahumma inna nas'aluka ilman nafis. Setelah doa baru dikembalikan. Ustaz hati-hati, malah hormat. Coba aku pakai negeri, insya Allah ditilang aku. Itu kan kalau berikan kemudahan, dahsyat Quran itu, dahsyat terjadi, betul, luar biasa, dahsyat banget Quran itu. Makanya betapa luar biasanya ketika kita mau mencintai Quran, apalagi mau menyampaikannya, apalagi mau mendakwakannya, itu sebaik-baik manusia ketika dia mau mempelajari Quran, menyampaikan dan menyebarkannya. Masya Allah ya. Ini kul hadi sabili ad'u ilallah,
ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dalam surat Yusuf ayat 108. Ini memang tugas kita, apa? Menyampaikan jalan kebenaran yang Allah berikan di Quran ini. Rasulullah dan semua pengikutnya sama dakwah. Maka kalau antum nanti para hafidh-hafidhah ini kemudian dia mendakwakannya, dahsyat antum. Dan itu yang Allah inginkan, ya. Dan untuk dakwah nggak harus jadi ustadz, yang penting saling mengingatkan, itu sudah dakwah. Nggak harus jadi ustadz, belajar dari ustadzah. Kita nggak pernah boleh berhenti mengingatkan. Dengan apa? Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Nah, setelah itu baru saya ke tempat KTP, ngurus KTP. Betapa kagetnya ketemu Pak Arto di sana. Loh, ustadz di sini. Ngapain ustadz? Lah bapak ngapain di sini? Saya sekcam. Loh, bapak sekcam? Saya di sini karena KTP saya hilang. Ya sudah, ya foto. Itu orang lain katanya nunggu 6 bulan ektp. Saya sehari itu jadi, dan nanya, "Tet, kan sudah nggak di TVRI, diganti apa?" "Oh, si contohan ini." Nah, saya ambil SIM. Kaget juga Pak. Loh, kok bisa ada SIM-nya? KTP-nya belum jadi. Tak jawab, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ini ayat Allah semua yang bekerja. Dahsyat, Quran itu dahsyat. Dan apa janji Allah ketika saya masuk Islam pertama kali? Dahsyatnya Quran. Pertama kali saya masuk Islam, baru mengucapkan syahadat, itu ayat Quran sudah dahsyat bekerja pada diri saya. Begitu ketahuan saya masuk Islam, belum masuk nih, masih belajar-belajar dan coba-coba belajar, itu saya udah tahu penebah, bukan penebah, geblokan kasur yang seperti gambarnya kartu yang ini. Itu kena, mau ngerasain, coba. Itu udah seperti itu. Akhirnya saya keluarkan. Nah, ketika saya diusir, jujur saya nggak pakai pakaian yang layak, karena kondisi pakaian di rumah kayak apa coba bayangin. Nggak layak diusir, mau ngambil yang bagus nggak bisa. Akhirnya saya keluar sampai ke Sunan Ampel di Surabaya. Saya taslimnya di sana. Jadi ikrar saya di sana. Dan apa janji Allah dalam surat At-Tolak ayat 2 ayat 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau kamu tawakal sama aku totalitas, tak bukakan jalan keluar. Aku beri rizki dari arah yang tidak kau sangka, dan kebutuhanmu aku cukupkan. Bayangin, dari pakaian nggak layak, selesai diajarin wudhu singkat tadi, terus syahadat. Begitu syahadat, selesai syahadat, suruh masuk ke kamar, langsung yang saya pakai semua ganti merek. Bayangin, semua mereknya Casio. Kopiah kasih orang, baju takwa kasih orang, sarung kasih orang, semua sajadah. Bener kan? Dibukakan jalan keluar dan diberi rezeki yang gak disangka. Itu ayat Allah, dahsyat Quran. Wah, mantap. Buah-buahnya yang belum ya, nanti aja. Nah, ini adzan jam berapa di Madiun? Sekarang adzan. Berarti nggak boleh lama-lama dong. Selesai kan? Selesai berarti. Iya. Masya Allah. Makanya jangan telat kalau datang ya. Saya itu kecepatan 200 km per jam, bener. Paling sedikit 160 tadi. Alhamdulillah, saya pikir udah nyampe, pasti nyampe. Gak tahu apa yang terjadi. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Keluar daripada Kertosono itu, yang ada masjid besar tuh, mau ke Mengkreng. Itu sampai ketemu tol lagi Wilangan, itu 1,5 jam sendiri di sana. Tolnya dari Mojokerto itu saya cuma tempuh dalam waktu 15 menit. Surabaya Mojokerto 10 menit. Seriusan ini. Dan saya mulai pagi sudah keluar rumah. Mohon doanya, dimudahkan Allah, disehatkan Allah. Pagi tadi saya subuhnya di Nurul Iman, terus Ahad paginya di Mujahidin Mojokerto, terus sekarang di sini. Nanti dari sini saya ke Pondok Istana Mentari, jadwalnya ba'da asar di Sidoarjo. Malamnya di Tulangan, nanti malam panggung besar yang itu acara Maulid ya. Mohon doanya nih buat saya nih, dimudahkan Allah ya. Makanya kata guru saya Ustadz Irwi tadi, bangun samudra ganti kesel. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan yang banyak untuk saya, amin. Nah saudara-saudaraku, jadi dahsyat sekali Quran itu. Dan itulah juga yang membuat saya masuk Islam. Itu bukan karena kawin ya, sorry Jo, bukan karena nikah. Walaupun memang lama nggak menikah waktu itu ya, sampai di usia 33 belum menikah. Justru saya pindahnya Islam tuh karena Quran dan Alkitab saya, Injil. Nah, berita-berita Rasul Muhammad SAW itu ada di kitab saya sebelumnya, cuman nggak pernah diutarakan. Contoh misalnya salah satu yang paling dahsyat, kalau antum buka surat 96 Al-Alaq 96 ya, 95, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq,
9 berapa? Hah? 9? Nomor berapa suratnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu surat berapa? 9? 5 atau 96? 96. Ayat surat ini itu disebutkan di kitab saya, itu kitab Yesaya. Nggak punya antum, Mister. Mereka mantan-mantan kayaknya nggak antuin. Yesaya pasal 29 ayat 12. Lihat kalimatnya. Ketika kitabku aku berikan kepada nabiku yang tidak bisa baca tulis, aku akan katakan padanya, baca, baca dalam namaku. Apa yang terjadi? Bergetar dia, berkeringat, mengatakan aku tidak bisa membaca, dan berlarilah dia. Rasulullah Muhammad SAW dalam surat 96 ini, ketika mendapat wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ngapain beliau? Bergetar, berkeringat. Kemana? Pulang. Kemana pulangnya? Menemui istri Khadijah. Tuh lihat, kalau ada masalah pulang temui istri. Rumah tangga Islam sekarang rodok bahaya. Ada masalah malah keluar. Mau kemana? Nyelesaikan masalah. Alamat biasanya buka botol, ini yang paling bahaya. Ya, terus ke kafe, ini yang parah. Dan kalau saya ke sana terus ketemu ya nggak syar'i, lebih parah lagi. Kalau ditanya, kena opo? Tukaran bojo. Terus apa jawabannya dia? Biasa mas, bumbu rumah tangga. Ih, bertengkar sama istri katanya bumbu rumah tangga. Ini akidah Saitonia. Akidah apa? Saitonia. Bertengkar dengan istri katanya bumbu rumah tangga. Coba ini ada umi, ada ukti, ada akhwatnya. Saya tanya, tolong dijawab jujur. Makanan itu enak pakai bumbu atau enak nggak pakai bumbu? Enak pakai bumbu. Kalau gitu sering aja tukaran sama suami, karena itu kan bumbu rumah tangga. Jadi cepat buyar nyenyek tuh rumah tangga ya. Ini akidah Saitonia. Coba. Nah, begitu Rasul pulang menemui istrinya. Dan jangan lupa, Khadijah adalah keponakan Arakah, ahli Injil. Tahu betul tentang ketika kitabku aku berikan kepada nabiku yang tidak bisa baca tulis. Dan saya karena belajar ada kristologi, ada islamologi, ketika ngambil S2 semua lengkap saya cari, dan satu-satunya nabi yang tidak bisa baca tulis cuman Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ternyata ayat ini untuk beliau, bukan untuk Nabi Isa. Dulu ajaran yang saya terima awalnya untuk Nabi Isa ini. Jadi ketika diberi, ternyata bukan. Nabi Isa AS bisa membaca, yang tidak bisa membaca menulis itu Rasul Muhammad SAW. Maka diberikan pada beliau. Dan untuk memastikan bahwa yang mengejar beliau ini malaikat Jibril, Khadijah dengan cara yang luar biasa. Gimana caranya? Dipeluklah Rasulullah. Setelah dipeluk, dipepetkan ke tubuh beliau. Mulai Jibril tertunduk. Habis tertunduk, belum yakin, mulai Khadijah membuka hijab. Belum dibuka, Jibril balik kanan. Yakinlah itu malaikat. Sebab kalau bukan malaikat pasti begini. Wih, rambutnya. Keren nih. Terutama itu berarti bukan malaikat. Malaikat nggak mau lihat aurat. Maka yakinlah Khadijah bahwa suaminya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ayat-ayat Allah ini bekerja semua sejak diturunkannya. Makanya dikatakan kitab itu samawi. Apa yang samawi? Kitab. Mana kitabnya? Jabur, Taurat, Injil, Quran. Kitabnya samawi. Agamanya, agama kita samawi. Kalau ada yang bilang agama kita samawi, tolong jawab pret. Nggak ada agama samawi. Agama cuma satu. Dalam Ali Imran 19, Innad dina indallahil, di dalam surat 5 Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamah dina. Jadi tidak ada agama, tidak ada agama itu Nasrani, Yahudi, nggak ada. Kalau mereka mengatakan itu dari Allah, pret, bukan dari Allah. Karena saya belajar kan akhirnya. Nah, ketika dia mengatakan, oh agama kami sama pak, kami juga agama dari Allah, bukan. Allah nggak pernah buat agama. Allah nggak pernah buat agama. Agama cuma satu, Islam. Dan kalau sampai ada orang mengatakan bahwa Tuhan kita itu ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meledos 1 masih ada 4, berarti nggak mungkin datang dari Allah. Atau oh Tuhan kita keren double, nggak mungkin dari Allah. Oh ikut saya, Tuhannya 3 in 1, keren kan, macam kopi susu. Nggak bisa. Kalau sampai orang mengatakan itu berarti nggak datang dari Allah. Karena apa?
Saya temukan di kitab Kejadian pasal 18 ayat 19, kemudian saya ketemukan lagi di Ulangan, saya ketemukan sampai di Quran, saya ketemukan di surat 21 25. Urut Allah jaga ini. Wama arsalnaka min qablika min rusulin ila nuhi ilaihi anahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak pernah aku mengutus nabi sebelum Rasul Muhammad SAW. Itu di Quran. Ketika Injil apa? Tidak aku mengutus seorang nabi pun sebelum engkau ya Isa yang tidak membawa kalimat tauhid. Nah, ketika itu di Taurat, katakan lagi di situ di Musa di Kejadian 18, tidak pernah aku mengutus nabi sebelum Musa yang tidak membawa kalimat tidak ada Tuhanmu selain aku. Jadi urut ini dijaga Allah sampai di 21 25. Wama arsalnaka min qablika min rusulin ila nuhi ilaihi anahu la ilaha illa ana fa'budun. Maka kalau dia bilang Tuhan kita ada 5, ada double, ada triple, berarti nggak datang dari Allah. Oleh karena itu saudara-saudaraku, dahsyat sekali Quran ini, sehingga itu yang membuat saya untuk berubah atau pindah haluan, karena ternyata Quran itu menjaga semua kitab-kitab yang saya pelajari sebelumnya. Nah, disinilah kunci bahwa betapa dahsyatnya Quran ini, sampai-sampai saya bisa pindah haluan, ya, pindah haluan, totalitas saya pindah. Dan yang paling melekat sekali adalah ketika di bab-bab ampunan dosa. Masya Allah, itu luar biasanya ampunan dosa yang Allah janjikan. Dan ampunan dosa hanya di agama kita yang tidak bayar, semua bayar. Mohon maaf, saya kan kuliahnya cuma 6 dulu, Tripitaka, Weda, Deuterokanonik, Talmud, Alkitab, Al-Quran. Itu yang Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya. Itu kalau cari ampunan dosa harus menyiapkan polowijo, polo pendem, jajan pasar, duit receh, 9 itu ya, di tempat tertentu. Terus yang satunya harus pakai lidi batang yang dibakar. Dan akidah mereka, kalau ini beli di imamnya biksu, sekarang harganya 150.000 satu batang. Itu kalau dinyalakan yang 150.000 dosanya langsung hilang. Kalau beli yang di toko eceran yang 1000-an nggak hilang-hilang dosanya. Berarti cari ampunan tuh duitnya harus disiapkan. Di agama saya yang ampunannya melalui pendeta atau romonya, dosamu diampuni, namanya obligasi. Itu kalau cocok amplopnya. Kalau nggak cocok amplopnya nggak dapat ampunan karena ada denda. Di Islam, Masya Allah, ampunan dosa nggak pakai bayar. Allah siapkan tiap tahun melalui apa? Puasa Ramadan. Apa? Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang mau puasa di bulan Ramadan dengan penuh iman, mengharapkan itu loh, dosanya diampuni setahun. Dosa yang mana? Semuanya. Termasuk dosa besar? Iya, selama diselingi taubat. Tapi kalau tidak dengan taubat nggak bisa hilang dosa, hanya yang kecil-kecil. Nah, maka betapa dahsyatnya ketika Allah janjikan pada saya, kalau kita mau bertobat, dosa yang sebesar gunung, seluas lautan, sebentang alam semesta ini, kalau ditobatkan, dipindah Allah menjadi amal kebajikan. Masya Allah. Jadi kalau mau tobat, dosa kita dipindah amal kebajikan. Maulah saya. Maka saya yang menyembah Yesus, patungnya, Bunda Maria, semua 33 tahun, begitu saya masuk Islam, dipindah Allah menjadi amal kebajikan. Itu Allah janjikan di surat 25 ayat 70. Illa man taba wa amana amilan sholih fa ulaka yadullu sayiatihim hasanah. Maka siapa yang kecuali yang bertobat, beriman, beramal kebaikan, aku ganti kejahatan dia menjadi kebajikannya. Tuh kan, makanya dosa saya 33 tahun dipindah jadi amal kebaikan. Makanya enak kafir duluan ya. Tapi antum jangan gini, wah nek saya nyoba tak kafir aku telung dino terus tak balik. Jangan, pas nyoba mati nyenyek tun tamban. Karena apa? Ulaika ashabunar hum fiha khalidun. Jangan macam-macam. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, maka disinilah dahsyatnya Quran itu bekerja betul. Memang bagi para turis itu jarang terasa. Tahu turis ya? Turunan Islam. Kalau ini kan turunan kafir gitu. Memang kalau dari tukar-tukar yang pindah itu terasa ya Allah. Kalau para turis itu jarang terasa, atau karena mungkin udah terlalu lama ya sehingga nggak merasakan ya. Maka jangan karena kita sampai dibohongi bahwa Injil diturunkan untuk agama Nasrani. Enggak, batil. Orang bilang Quran diturunkan untuk Islam, batil. Orang bilang
Taurat diturunkan untuk agama Yahudi, batil. Semua ini diturunkan untuk orang-orang beriman, dan Quran untuk semua manusia di muka bumi ini. Jadi bukan Quran untuk orang Islam, jangan salah. Islam itu qad ja'akum mau'izatun min rabbikul warahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi Quran ini itu petunjuk untuk manusia yang dipanggil Allah, ya ayuhan nas, dalam surat Yunus ayat 57. Manusia, bukan orang Islam yang dipanggil. Jadi Quran itu ya ayuhan nas qad ja'akum min rabbikum itu. Wa itu min rabbikum wasifa'u walima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Itu Quran. Jadi Quran itu bukan untuk orang Islam, tapi untuk semua manusia. Antum manusia atau bukan? Hah? Nah, makanya saya pindah, sebab di sana saya nggak jadi manusia, jadi anak domba. Mohon maaf. Jadi kalau di sana saya itu anak-anak domba. Makanya ada yang tanya, Ustadz, kenapa di Islam itu mengatakan orang Islam kafir? Ada yang kemarin tanya, kalau orang Nasrani mengatakan kita yang di luar Nasrani apa? Tak jawab, disebut kambing yang sesat. Jadi kalau kita, Quran kita di luar Islam, Allah sebut apa? Kafir. Terus ada yang nanya, Ustaz, kalau di Alkitab itu di luar Nasrani disebut apa? Saya sebut domba yang sesat. Karena memang di sana, di luarnya agama Kristen, itu antum adalah domba-domba yang sesat. Jadi antum, saya ini termasuk wedus-wedus yang kesasar, sesat. Itu menurut akidah mereka. Oh, jadi sama, iya, masih mending kita lah, dia manusia cuman kafir, daripada di sana jadi binatang. Nih. Makanya daripada saya jadi binatang, mending pindah Islam menjadi orang beriman. Nah, saudara-saudaraku, maka disinilah ketika kita dibenturkan dewasa ini sekarang, agama mulai dicampur adukkan, ya, dicampur baurkan, dibenturkan, ya, sama. Antum nggak pernah boleh bilang sama, karena Allah nggak pernah buat agama, ya. Coba perhatikan Ali Imran 23, 24. Alam taru ila ladina utu nasiba minal kitab'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Tidakkah kalian perhatikan, mereka aku beri Taurat, sebagian dari mereka menolak kebenaran ini. Dalika bi anahum qalu lan tamasanun nar ayyamma ma'dudat wa gharahum fid dinihim makanu yaftarun. Bahkan mereka mengatakan apa? Tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari. Dan itu di agama saya memang demikian, nggak ada neraka. Makanya paling laris Nasrani itu 4,1 sekarang pengikutnya dunia. Islam dunia dengan tambahan yang baru di Eropa baru 1,3 miliar kita. Mereka 4,1 data PBB terakhir sampai April. Jadi kita itu 1,3 miliar, mereka 4,1. Karena apa? Gak ada neraka. Fidinihim makanu yaftarun. Mereka terperdaya dengan agama yang mereka buat-buat. Kalau saja Allah mengatakan itu di Ali Imran, bahwa mereka terperdaya dengan agama yang mereka ada-adakan, yang mereka buat, berarti nggak ada agama selain Islam di sisi Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, maka mudah-mudahan kita semua ini yang senantiasa diberikan pertolongan dan kemudahan Allah ini selalu istiqomah, dan jadikanlah Quran ini sebagai landasan. Makanya bedanya Quran itu dengan Alkitab itu, Quran itu pedoman hidup, karena Allah perintahkan kita suruh baca, suruh tadaburi, suruh jalankan. Makanya kalimat pertama Iqra. Kalau di Alkitab saya nggak ada perintah baca, yang baca itu penggembalanya, domba itu cukup mendengarkan. Makanya kalau kebaktian di ini mana Njiwan, di Njiwan, terus di mana Mospati, Ndiwe, Benjeng, London, Los Angeles, Jakarta, Surabaya, semua kebaktian hari itu suratnya sama seluruh dunia Nasrani. Coba lihat sekarang khotib Jumat di setiap masjid beda-beda, terserah takmirnya mau minta tema apa, dan tergantung juga khotibnya mau menyampaikan apa. Inilah kelebihan Islam, mampu melakukan dakwah, menunjukkan kebenaran-kebenaran Quran dari semua sisi, semua lini. Sedangkan mereka kebaktian hari itu baik di Jiwan, baik di Manguharjo sini,
ataupun dimanapun di pucuk sana sampai di Brasilia, itu hari itu semua suratnya sama, yang menentukan paus dan bisop bahwa ayat yang dibaca harus ini. Nggak akan mungkin baca yang punya saya, yang saya sampaikan tadi, apalagi yang kitab Ulangan pasal 34 satu sebab, nggak akan mungkin. Apa itu isinya? Musa, aku akan bangkitkan nabi di antara kalian sendiri, namun kali ini tidak aku ambil dari bangsa Israel, tapi aku ambil dari Arabia. Suruh baca, itu ada di kitabnya sekarang, nggak dihapus. Suruh baca biar masuk Islam. Kalau antum punya saudara Nasrani, suruh baca itu tadi. Kalau dia dibaca biar jelas siapa nabi yang dari Arabia. Rasulullah. Anak siapa? Ditulis anak Tenan, Dedan, dan Abdel. Siapa Abdel? Abdillah, itu bahasa Ibrani. Abdel dari Ismail, berarti itu Rasulullah. Nah, suruh baca itu. Maka disinilah luar biasa petunjuk-petunjuk Allah nggak pernah terputus, sehingga Rasul Muhammad SAW sudah dikabarkan sebelumnya. Ayat ini nggak mungkin dibaca di gereja. Kalau dibaca akan timbul pertanyaan, loh. Nah, kalau timbul pertanyaan akhirnya gereja kukut. Kalau gereja kukut, pendeta bangkrut. Ya, kalau pendeta berangkut buyar, setorannya banyak loh. Kita kalah, kita tuh zakat 2,5%, mereka 10%. Apalagi yang matanya begini-begini itu penghasilnya ratusan juta, setorannya juga besar, puluhan juta. Makanya kalau yang namanya pendeta, promo itu naikannya hammer, Rubicon. Ustadz nggak bisa pakai hammer, jangankan hammer palu gak iso, ikut petil ya nyicil gitu. Maka di sini bedanya, kalau ayat-ayat ini dibacakan hancur gereja. Nah, saudara-saudaraku, bersyukur kita, mudah-mudahan kita semua yang hari ini bisa bertemu di ruangan ini senantiasa Allah berikan berkah, rahmat, hidayah, inayah, dan petunjuknya, sehingga kita mampu melaksanakan amaliyah soleh kita, amal ibadah kita sesuai Quran dan sunnah Rasul Muhammad SAW, sehingga amalan kita menjadi amalan yang solihah, makbulah, wa mutaqabbalah. Amin, Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ini pakai doa. Hah? Banyak senior-senior di sini. Siapa yang mimpin doa? Ana. Doa yang paling baik apa? Al-Fatihah. Ada 4 hukum besar di Al-Fatihah. Yang pertama ada hukum tahmid, pujian dan syukur hanya milik Allah, alhamdulillahirabbil. Yang kedua ada pernyataan rububiyah, pemberi rahmat, rizki, nikmat, hidup, mati semua Allah, Ar-Rahman Nir-Rahim. Yang ketiga ada tauhid, tidak menyekutukan Allah, tidak kepada selain Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keempat ada istiadah, bahwa sebuah perlindungan, pertolongan hanya kepada Allah, ya. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Nah, oleh karena itu, agar doa kita dijabai, mari kita wasilkan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, jadikan kami semua yang hadir di ruangan ini Kau karuniakan umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rezeki yang berkah, halalan thayyibah. Jadikan amal soleh dan amal ibadah kami sesuai Quran dan sunnah yang sahih dari Rasulullah Muhammad SAW, sehingga amalan kami menjadi amalan yang solihah, makbula, wa mutaqabbalah. Dan jadikan kami, Kau berikan keturunan kami yang soleh dan solehah, mendirikan sholat mereka sampai akhir hayatnya. Dan jadikan kami mencapai derajat hamba yang Kau inginkan, menjadi hambamu yang muttaqin, husnul khatimah, dan ahlul jannah. Amin, Allahumma amin. Aku qouli hadza, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.